Bab 1091 keterampilanmu tidak bagus. Apakah kau mempelajarinya dari istri majikanmu? Ketika Yun Tianshan mendengar kata-kata gadis itu, dia awalnya tertegun dan buru-buru memeriksa kaca spion. Lalu, dia melihat pesona malam biru ungu mendekat dengan cepat. Sial, kenapa anak ini? Mobil Ye Feng terlalu mencolok, sulit untuk tidak mengingatnya. Dia mengira Li Yongchao telah menyusul, tetapi dia tidak menyangka kalau ternyata pendatang baru ini. Jadi, Li Yongchao disusul olehnya, tanya gadis itu dengan linglung. Sebenarnya itu omong kosong, tetapi itu juga menggambarkan keterkejutannya saat itu. Secara logika, kekuatan Li Yongchao bisa saja masuk 3 besar. Ia tidak menyangka akan dilampaui secepat itu. Sungguh mengejutkan. Pantas saja dia berani begitu sombong. Tapi kau ingin menyalipku. Tunggu saja kehidupanmu selanjutnya. Yun Tianchuan mencibir dan mempercepat lajunya lagi. Dan di dalam kereta malam pesona biru, teriakan Zhuang Xiaojiao tak henti-hentinya, Ye Feng, kamu sungguh tampan sekali, sungguh menggerahkan. Ye Feng menancapkan telinganya. Kakak, bisakah kau berhenti? Telingaku hampir tuli. Zhuang Xiaojiao begitu gembira hingga wajahnya memerah. Ye Feng, tahukah kau? Aku jadi gila saat kau tak ada. Ini saat-saat paling bahagia yang pernah kurasakan. Ye Feng menatapnya dengan jijik. Kebahagiaanmu dibangun di atas rasa sakitku. Mulai sekarang, kau tidak boleh bicara. Zhuang Xiaojiao mengerucutkan bibirnya. Kalau begitu cepatlah dan pergilah. Kau akan tertinggal. Ye Feng tersenyum sinis. Memangnya kenapa kalau mereka lari 200 meter duluan? Juara hari ini pasti aku. Zhuang Xiaojiao memutar matanya. Kau membual. Ye Feng tidak lagi mempedulikannya. Ia mulai mencari-cari. Zhuang Xiaojiao terkejut. Apa yang kamu cari? Kita sedang mengemudi. Bisakah kamu fokus? Bagaimana kalau terjadi kecelakaan mobil? Kecepatan mobil itu setidaknya 200 km per jam, dan berada di jalan pegunungan yang gelap. Jika mereka tidak hati-hati, mobil itu bisa menabrak dan membunuh mereka. Bukankah lebih baik kita mengalami kecelakaan mobil? Meskipun kita tidak bisa lahir di hari yang sama, kita bisa mati di hari yang sama, goda Ye Feng sambil mencari barang-barang. Siapa yang mau mati di hari yang sama denganmu? Bermimpilah, balas Zhuang Xiaojiao. Ye Feng tersenyum. Ia mengeluarkan kantong kertas minyak dari belakang, lalu melepaskan tangannya dari kemudi dan hendak membukanya. Berkendara dengan benar. Aku akan membongkarnya untukmu. Jantung Zhuang Xiaojiao sudah berdebar kencang. Ia buru-buru meraih kantong kertas minyak dan membukanya sambil bertanya, apa ini? Sepenting itukah? Ketika dia membuka bungkus kertas minyak itu, dia tercengang. Paha ayam. Ye Feng tersenyum malu-malu. Aku belum makan siang, aku agak lapar sekarang. Zhuang Xiaojiao membuka mulutnya dan menatapnya. Kak, ini kompetisi. Apa kamu tidak bisa makan setelah kompetisi? Ye Feng menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Hanya setelah makan aku punya energi untuk bertanding. Berhenti bicara, berikan saja padaku. Zhuang Xiaojiao memasukkan paha ayam ke dalam mulutnya. Kamu sudah ketinggalan, dan masih ingin makan paha ayam. Ye Feng memegang paha ayam di mulutnya dan berkata dengan samar, duduklah dengan benar. Sebelum Zhuang Xiaojiao sempat bereaksi, Blue Cham Knight tiba-tiba melaju kencang. Zhuang Xiaojiao terkejut dan langsung berteriak. Mobil itu menabrak gunung di sisi berlawanan dengan kecepatan tinggi, tetapi pada saat-saat terakhir, ia melakukan gerakan drifting yang indah dan melewati tikungan dengan bersih. Hanya dalam beberapa saat saja, dia berhasil menyusul Yun Tianchuan lagi. Yun Tianchuan masih merasa puas karena dia telah menyingkirkan Ye Feng, tetapi sebelum dia bisa bahagia terlalu lama, pihak lain menyusulnya lagi. Anak ini benar-benar seperti plester kulit anjing. Aku bahkan tidak bisa melepaskannya. Yun Tianchuan mendengus dingin dan memacu mobilnya hingga kecepatan maksimal, melaju melewati jalan pegunungan. Langit sudah gelap gulita, dan banyak tikungan di jalan pegunungan. Hal ini menguji kecepatan reaksi dan keterampilan mengemudi pengemudi. Namun, Yun Tianchuan berhasil membuktikan reputasinya sebagai raja mobil di kota selatan. Ia memaksimalkan performa McLaren ini. Gadis yang duduk di kursi penumpang merasakan adrenalinnya melonjak dan tak kuasa menahan diri untuk berseru kegirangan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Yun Tianchuan tercengang. Kecepatannya sudah mencapai batas maksimal, tetapi jarak antara dirinya dan Blue Cham Knight tidak bertambah. Malah, jarak itu semakin dekat. Sial, apa kau bercanda? Kok bisa secepat itu? Dia terkejut. Kecepatan Blue Cham Knight setidaknya 400 km per jam. Di jalan pegunungan seperti ini, rasanya seperti mencari mati.
Sebelum dia bisa berbuat apa-apa, Blue Cham Knight telah menyusulnya, berlari berdampingan dengannya. Dia menoleh dan melihat Ye Feng memegang kemudi dengan satu tangan dan stick drum dengan tangan lainnya. Mulutnya berminyak karena makan. Kemampuanmu tidak bagus. Apa kau mempelajarinya dari istri majikanmu? Ye Feng menatapnya santai, mulutnya masih mengunyah. Yun Tianchuan langsung marah. Sebagai Raja Kota Selatan, sebelum Feng Shaokun muncul, dia adalah Raja Absolut balap bawah tanah Yang Cheng. Tak masalah jika ia ditekan oleh Feng Shaokun, tapi sekarang, seorang anak liar muncul entah dari mana dan menyusulnya sambil makan paha ayam. Ini adalah penghinaan terbesar baginya, Raja Kota Selatan. Bajingan. Ia mengumpat dalam hati. Tiba-tiba ia memberanikan diri. Ia mempercepat laju mobilnya, melewati Ye Feng setengah mobil, lalu membelokkan setir ke kanan. Jalan pegunungan ini memang sempit sejak awal, hampir tidak bisa dilalui dua mobil berdampingan, dan mobil Ye Feng berada di lereng gunung. Dia tiba-tiba membelokkan setir ke kanan, memaksa Ye Feng memperlambat lajunya. Tetapi apa yang dilakukan Ye Feng selanjutnya melampaui imajinasinya sekali lagi. Blue Cham Knight tidak hanya tidak melambat, tetapi malah menambah kecepatannya. Roda kanan langsung meluncur melewati gunung. Begitu saja, roda kiri berada di jalan, dan roda kanan berada di gunung. Mobil berada pada sudut 45 derajat. Sial, ini benar-benar oke. Gadis di kursi penumpang McLaren itu begitu terkejut hingga matanya terbelalak. Ia belum pernah melihat teknik seperti itu sebelumnya. Itu benar-benar tidak pernah terdengar. Bab 1092 selama dia bisa masuk 5 besar, aku akan menerimanya sebagai muridku. Weng. Mesin Blue Cham Knight meraung, menggulung-gunung beberapa meter sebelum kembali ke tanah. Sialan, kau menyerangku diam-diam. Kau tak mampu membelinya, dasar sampah kecil. Ye Feng mengacungkan jari tengah pada Yun Tianchuan, lalu pergi dengan stik drum ayam di mulutnya. Yun Tianchuan memukul-mukul setir dengan marah. Ia hanya bisa menyaksikan lampu belakang Blue Cham Knight semakin menjauh. Akan tetapi, meskipun dia marah, dia harus mengakui bahwa keterampilan pihak lain memang mengesankan. Kalau saja dia hanya bisa memperlambat langkahnya. Dia tidak akan melakukan apa yang Ye Feng lakukan. Sial, kapan orang aneh seperti itu muncul di Yang Cheng? Pada saat yang sama, para penonton yang menonton siaran langsung di layar lebar sudah gempar. Ya ampun. Apa aku salah lihat tadi? Aksinya keren banget, ya. Terlalu mencolok. Aksi menyalip Blue Cham Knight terlalu mencolok. Sungguh luar biasa. Ya ampun, aku hampir pingsan tadi. Gerakan ini terlalu sulit, ya. Tidak buang-buang waktu datang ke sini hari ini. Aku benar-benar bisa melihat dewa yang begitu agung. Aku berani bertaruh sebungkus stik pedas bahwa mulai sekarang, Dewa Agung ini pasti akan mendapat tempat di balap bawah tanah Yang Cheng. Aku merasa kamu ngomong-ngomong kosong. Semua orang sudah sangat terkejut dengan adegan Ye Feng menyalip mobil dengan cara melewati gunung. Beberapa wanita liar bahkan melepas baju atasan mereka dan melompat-lompat dengan liar. Bagi mereka, entah Anda kaya atau tampan, Anda tidak berharga di mata mereka. Namun, jika Anda dapat menunjukkan kekuatan luar biasa, Anda benar-benar dapat membuat mereka tunduk dengan tulus. Jelas, kekuatan yang ditunjukkan Ye Feng tidak sesederhana membuat mereka tunduk padanya. Kekuatan itu hampir seperti membuat mereka menyembahnya. Sial, ini keren banget. Menonton kompetisi seperti ini bahkan lebih keren daripada bertepuk tangan demi cinta. Dewa ini sudah berada di peringkat kedua. Apakah menurutmu dia bisa melampaui Tuan Muda Kun? Ini, meskipun kekuatannya memang sangat kuat, dia seharusnya tidak bisa mengalahkan Tuan Muda Kun, kan? Kurasa kekuatannya seharusnya setara dengan Tuan Muda Kun. Sayang sekali dia memulai terlalu lambat tadi. Kalau tidak, pasti ada harapan. Ya, kalau dia mulai sedikit lebih cepat, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Untuk saat ini, dia hanya bisa jadi yang kedua. Tuan Muda Kun hampir mencapai garis finish. Dia tidak punya peluang. Sayang sekali. Penampilannya hari ini sempurna. Jika dia bisa memenangkan kejuaraan, ini pasti akan menjadi pertarungan klasik. Ini pertama kalinya dia berkompetisi, dan dia sudah mampu mengalahkan Li Yongchao dan Yun Tianchuan. Ini sudah merupakan penampilan tingkat dewa yang luar biasa. Benar sekali. Bisa berada di peringkat di bawah Tuan Muda Kun saja sudah sangat mengesankan, kan? Saat semua orang berdiskusi, Feng Shaokun telah memasuki sprint terakhir. Tidak mengherankan, posisi kedua sudah jauh di belakangnya. Seorang pria berambut kuning yang duduk di kursi penumpang menguap bosan. Membosankan sekali. Kau menang lagi. Feng Shaokun juga mengerucutkan bibirnya tak berdaya. Memang membosankan. Lupakan saja.
Setelah kompetisi hari ini, aku tidak akan datang lagi. Apa gunanya menindas orang yang masih pemula? Si pirang tak kuasa menahan diri untuk menggoda, kau bertingkah seperti serigala penyendiri. Kau tak bisa kalah meski kau mau. Kekuatanmu tak mengizinkannya. Feng Shaokun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kupikir Yun Tianchuan dan Li Yongchao hampir tidak bisa menjadi lawan. Sekarang sepertinya mereka berdua juga tidak berguna. Si pirang tiba-tiba teringat seseorang. Aku penasaran bagaimana hasil anak yang kau undang. Feng Shaokun teringat Ye Feng dan langsung tertawa, kemampuannya lumayan, tapi ini pertama kalinya dia ikut lomba di trek ini. Dia sudah cukup bagus untuk bisa masuk 5 besar. Selama dia bisa masuk 5 besar, aku akan menjadikannya muridku. Pria berambut kuning itu tiba-tiba bersemangat. Kau benar-benar berencana menjadikannya muridmu. Feng Shaokun tersenyum getir. Ayahku selalu menentangku balapan, jadi aku ditakdirkan untuk tidak menjadi pembalap profesional dalam hidup ini. Anak itu cukup berbakat. Jika kita mendidiknya dengan baik, dia mungkin bisa mewujudkan keinginanku. Pria berambut kuning itu tampak iri. Anak ini sungguh beruntung. Sungguh beruntung dia bisa menjadikanmu gurunya. Feng Shaokun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tapi anak itu agak merepotkan. Kita masih harus memberinya pelajaran. Tepat saat mereka berdua tengah asyik mengobrol, tiba-tiba mereka mendengar deru mesin mobil mendekat dari kejauhan. Yo, ada yang benar-benar menyusul. Menurutmu itu Yun Tianchuan atau Li Yongchao? Tanya si pirang sambil tersenyum. Yun Tianchuan, kurasa. Li Yongchao sudah mengerahkan seluruh tenaganya untuk memodifikasi mobil. Dia sudah tersesat dan tidak bisa dibandingkan dengan Yun Tianchuan. Feng Shaokun langsung membuat penilaian. Ada yang salah dengan suaranya. McLaren Yun Tianchuan tidak seperti ini. Si pirang mendengar suara mesin di belakangnya dan merasa bingung. Feng Shaokun juga tercengang. Sepertinya itu bukan Bugatti milik Li Yongchao. Siapa ia? Tepat saat mereka berdua sedang terkejut, mereka melihat sebuah mobil berwarna ungu tiba-tiba muncul di kaca spion. Apakah anak itu? Keduanya berseru hampir bersamaan. Mereka telah memikirkan banyak kemungkinan, tetapi mereka tidak menduga Ye Feng akan mengejar mereka. Siapapun yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi hari ini adalah para ahli dari arena bawah tanah yang Cheng. Tak satu pun dari mereka yang lemah. Dan ini pertama kalinya Ye Feng ke sini. Membiasakan diri dengan lintasan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selama ia tidak kalah telak, itu sudah cukup. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan mampu menyingkirkan Li Yongchao dan Yun Tianchuan dan bergegas ke posisi kedua. Sial, apa anak ini terbang, gumam si pirang pada dirinya sendiri. Untungnya, Feng Shaokun kuat secara mental. Awalnya ia hanya sedikit terkejut, tetapi ia segera kembali tenang. Melampaui 2 sampah itu bukan masalah besar, tapi melampauiku. Kita lihat saja nanti apakah dia punya kemampuan. Dia tadinya mengendur karena sudah hampir mencapai garis akhir, tetapi sekarang dia tiba-tiba bersemangat dan kecepatan Ferrari-nya meningkat lagi. Selatan. Mobil hitam itu tersembunyi di kegelapan malam, dan hanya lampu depannya yang bisa menunjukkan posisinya. Mobil itu melayang di kegelapan malam seperti hantu. Bab 1093 Aku dibunuh. Cepat kejar dia. Di dalam malam pesona biru, Zhuang Xiaojiao sudah menari kegirangan. Kenapa kamu begitu gelisah? Ye Feng sudah memakan paha ayam itu sampai ke tulang, tetapi ia tak tega membuangnya. Ia terus memakannya. Orang ini selalu sombong. Kalau aku bisa melihatnya kalah dengan mata kepalaku sendiri, itu akan luar biasa. Zhuang Xiaojiao menatap Ferrari di depannya, matanya berkilat. Apakah kau menggunakan aku sebagai alat balas dendam? Ye Feng meliriknya dengan tidak senang. Apa? Ada. Lagi pula, tujuanmu adalah mengalahkannya, jadi bantu aku membalas dendam. Zhuang Xiaojiao langsung memasang ekspresi memuja. Siapa bilang tujuanku mengalahkannya? Selain diriku sendiri, tak ada yang layak menjadi lawanku, kata Ye Feng bangga. Zhuang Xiaojiao memutar matanya. Namun, ia harus mengakui bahwa kemampuan balap pria ini tidak buruk. Sepanjang jalan, rasanya senang melihat mobil-mobil disalip satu demi satu. Apapun tujuanmu, cepatlah dan lampaui dia. Kamu hampir sampai di garis finish. Ye Feng tersenyum tipis. Kamu bawa ponsel. Zhuang Xiaojiao tertegun. Ia mengeluarkan ponselnya dari saku. Aku membawanya. Kenapa? Ye Feng menatap Ferrari di depannya. Beri aku 5 detik dan aku akan menyusulnya. Kau percaya padaku? Zhuang Xiaojiao tercengang. Kau bercanda. Kemampuan orang ini sangat bagus. Wajah Ye Feng memancarkan rasa jijik. Nyalakan pengatur waktunya.
Selatan. Begitu dia selesai berbicara, Blue Cham Knight tiba-tiba melaju kencang. Zhuang Xiaojiao merasakan ada kekuatan kuat yang mendorongnya ke belakang, tetapi dia tetap menekan pengatur waktu. 1 detik. Mobil Ye Feng awalnya berjarak sekitar 10 meter dari Ferrari, tetapi dia menyusul dalam sedetik. Sialan, anak ini mengikuti kita dari dekat sekali. Kita bahkan gak bisa ngelewatinnya, seru si pirang di Ferrari itu. Feng Shaokun melirik kaca spion dan tersenyum sinis. Kau ingin menyalipku? Bermimpilah. Pekik. Ban Ferrari tiba-tiba berdecit ketika menghantam tanah saat melewati tikungan tajam. Dan mobil Ye Feng hampir mengikutinya ke tikungan. Sepertinya ia sedang menunggu kesempatan untuk menyalipnya. Namun, Feng Shaokun tidak memberinya kesempatan. Ia segera mengubah arahnya dan terus bergerak maju. 2 detik. Ada tikungan maut di depan. Ada 3 tikungan tajam berturut-turut, dan bentuk keseluruhannya adalah W. Tikungan ini sangat sulit. Banyak kecelakaan mobil pernah terjadi di sini sebelumnya. Kalau siang hari mungkin masih ada peluang untuk menyalip, tapi di malam yang gelap gulita ini, jangankan menyalip, yang penting jangan sampai masuk parit pun sudah cukup. Setelah tikungan ini, mereka akan segera mencapai garis finish. Jelas, tikungan ini sangat menguntungkan Feng Shaokun karena ia telah melewatinya berkali-kali, bahkan dengan mata tertutup. Namun, ini adalah pertama kalinya Ye Feng ke sini, dan ia belum terbiasa dengan kondisi jalan sebelumnya, sehingga kecepatannya pasti akan sangat terpengaruh. Bocah, kau tidak punya kesempatan. Feng Shaokun tersenyum santai saat memasuki tikungan pertama. Dan pesona biru malam Ye Feng masih belum melepaskannya. Kedua mobil itu nyaris macet saat memasuki tikungan. 3 detik. Begitu mobil melewati tikungan pertama, ia menghadapi tikungan kedua. Feng Shaokun memang dewa balap bawah tanah yang ceng. Keahliannya telah mencapai puncak kesempurnaan. Ia sama sekali tidak memberi kesempatan kepada lawannya dan sekali lagi memimpin di tikungan. Mobil Ye Feng masih selangkah di belakang. 4 detik. Senyum kemenangan tersungging di wajah Feng Shaokun. Hanya ada 1 tikungan tersisa di depannya. Selama ia berhasil melewati tikungan itu, lawannya tak akan punya peluang. Nak, kompetisinya sudah berakhir, gumamnya kepada Ye Feng melalui kaca spion dan hendak memasuki putaran ketiga. Namun pada saat ini, muncullah sebuah pemandangan yang membuatnya tercengang. Tikungan terakhir berbentuk huruf V, dan terdapat tebing setinggi lebih dari 10 meter di bawah jalan. Jika seseorang jatuh, mereka akan tewas. Oleh karena itu, pengemudi biasanya akan sangat berhati-hati saat berkendara di tempat seperti itu. Namun langkah Ye Feng selanjutnya membalikkan pemahaman mereka. Blue Cham Knight tiba-tiba melaju kencang, dan mobil itu, yang mengandalkan kelembaman yang besar, benar-benar melompat dari sisi V. Aku, persetan. Feng Shaokun dan pria berambut pirang berseru serempak, terutama saat kata, aku, diucapkan dengan tergesa-gesa, seolah diputar dalam gerakan lambat. Pada saat yang sama, teriakan Zhuang Xiaojiao datang dari malam pesona biru, menembus malam yang gelap. Para penonton yang menyaksikan pertandingan melalui layar lebar langsung tercengang. Seolah-olah titik akupuntur mereka ditekan, dan mereka tak bergerak. Semua orang menahan napas, takut kalau mereka akan melemparkan Blue Cham Knight ke dalam parit. Malam pesona biru sebenarnya hanya bertahan di udara dalam waktu yang sangat singkat, tetapi di mata semua orang, pemandangan itu seakan membeku dalam waktu dan terasa sangat lama. Bang! Blue Cham Knight mendarat sekali lagi, melompat ke sisi lain kurva, V, dan berada satu tubuh di depan Ferrari. 5 detik. Kemenangan dalam 5 detik. Blue Cham Knight terus terbang menuju garis akhir. Namun, Zhuang Xiaojiao tidak bersorak kali ini. Ia bahkan tidak bersuara. Ia seperti kelinci yang ketakutan, menatap kosong ke depan. Bukan hanya dia, tetapi juga para penonton. Tak ada perayaan, tak ada sorak-sorai. Semua orang menatap kosong ke layar, tak mampu kembali sadar. Bahkan Feng Shaokun tercengang. Aku, terbunuh. Ia menatap kosong ke arah lampu belakang Ye Feng, kecepatannya perlahan melambat. Mobil-mobil di belakangnya menyalipnya satu demi satu. Pemilik mobil-mobil ini tidak melihat keterampilan Dewa Ye Feng, jadi mereka tidak perlu terlalu khawatir. Namun, mereka agak bingung. Bukankah Feng Shaokun selalu memimpin? Mengapa tiba-tiba berhenti? Apakah mobilnya mogok? Sayang sekali. Pendatang baru itu malah mendapat tawaran besar dan memenangkan kejuaraan karena keberuntungan. Saat semua orang bingung, mobil Ye Feng mencapai garis finish terlebih dahulu. Yang menyambutnya adalah sorak-sorai yang deras. Tuhan Yang Maha Esa, terimalah lututku. Sial, sial, sial. Pertandingan hari ini terlalu seru. Ini mungkin pertandingan paling seru yang pernah kulihat seumur hidupku.
Ya Tuhan, bolehkah aku bertanya, apakah engkau manusia? Ya Tuhan, apakah engkau masih menerima murid? Sekeras apapun permintaanmu, aku akan mengabulkannya. Aku akan berlutut di hadapan Dewa Agung dulu. Kalian bebas melakukan apapun yang kalian mau. Bab 1094 Tuhan Yang Maha Esa, terimalah lututku. Ketika mobil Ye Feng mencapai garis finish, ia langsung dikerumuni oleh kerumunan yang menggila. Beberapa dari mereka bahkan berlutut dan menyembahnya. Pemandangan ini langsung mengejutkan rombongan pengemudi yang melaju dari belakang. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa memahaminya? Ya, bukankah dia baru saja memenangkan kejuaraan? Apakah itu perlu? Kompetisi ini diadakan sebulan sekali. Saya belum pernah melihat mereka seantusias ini sebelumnya. Ada yang benar-benar berlutut di hadapannya. Apa kau harus melebih-lebihkannya? Sekelompok pembalap menatap penonton yang bersemangat dengan bingung. Namun, setelah selesai menonton tayangan ulang balapan, mereka langsung bergabung dengan kerumunan jamaah. Adegan Ye Feng yang melampaui Li Yongchao, Yun Tianchuan, dan Feng Shaokun terlalu mengejutkan. Terutama adegan terakhir yang membuat jantung para pengemudi tua berdebar kencang. Keberanian untuk tidak takut mati itu nomor 2. Yang terpenting adalah kecepatannya. Setelah mendarat, ia bisa langsung menstabilkan arahnya dan melanjutkan perjalanan. Pengendalian mobil seperti ini sungguh mengerikan. Pemandangan sekelompok orang berlutut, merayakan, dan bersorak di sekitar Blue Cham Night sungguh spektakuler. Zhuang Xiaojiao akhirnya tersadar. Apakah aku masih hidup? Bagaimana menurutmu? Ye Feng menatapnya dengan senyum jahat. Zhuang Xiaojiao akhirnya tersadar. Ia memukul bahu Zhuang Xiaojiao dengan marah. Kau gila. Kau tahu betapa berbahayanya tindakanmu itu. Bagaimana kalau kau jatuh ke selokan? Kau membuatku takut setengah mati, brengsek. Ye Feng memasang ekspresi kesal. Bukankah kau ingin memainkan sesuatu yang seru? Kenapa kau malah menyalahkanku sekarang? Zhuang Xiaojiao menyeka air matanya dan memelototinya. Aku bilang aku ingin bermain sesuatu yang seru, tapi aku tidak memintamu mempertaruhkan nyawamu. Ye Feng menahan tawanya. Adakah yang lebih seru daripada mempertaruhkan nyawamu? Zhuang Xiaojiao menangis terseduh-seduh. Aku tidak mau bermain denganmu lagi. Aku ingin pulang. Setelah berkata demikian, dia mendorong pintu mobil dan keluar bagaikan anak kecil yang kegirangan. Ye Feng tampak tak berdaya. Ia hanya bisa turun dari mobil. Dewa Agung telah keluar. Dewa balap, dewa balap. Sekelompok orang di luar mengerumuninya dengan erat dan bersorak-sorai dengan liar. Ia tidak bisa keluar sama sekali. Pada saat ini, Ferrari Feng Shaokun melaju perlahan kembali. Kalau dulu begitu, pasti penonton bersorak. Namun hari ini, dengan penampilan Ye Feng yang luar biasa, semua orang merasa sangat tenang dengan kembalinya dia. Beberapa bahkan meremehkannya. Yang kalah telah kembali. Menurutku Feng Shaokun cukup bagus. Aku tidak menyangka dia akan kalah telak seperti itu. Saya hanya bisa bilang lawan-lawannya sebelumnya terlalu lemah. Dia tidak bertemu dengan seorang ahli sejati. Dulu aku penggemar beratnya, tapi sekarang setelah aku punya idola baru, dia sudah jadi masa lalu. Lihat dia terlihat seperti anjing. Orang-orang ini menyukai yang baru dan membenci yang lama. Dengan Ye Feng sebagai idola baru mereka mulai memandang rendah Feng Shaokun. Feng Shaokun berjalan mendekat dengan ekspresi acuh tak acuh, dan semua orang segera memberi jalan untuknya. Selamat atas kemenanganmu. Sesuai aturan kompetisi, juara akan menerima hadiah 200.000 yuan. Feng Shaokun menatap Ye Feng dengan ekspresi rumit. Oh. Ye Feng hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Kerumunan orang menyaksikan adegan Raja Mobil baru dan lama saling silih berganti, dan emosi mereka agak rumit. Beranikah kau bersaing denganku lagi? Feng Shaokun tiba-tiba menantang. Penonton langsung berseru kaget. Mungkinkah mereka masih harus melanjutkan kompetisi? Bukankah ini terlalu memuaskan? Tapi Ye Feng mengangkat bahu. Aku tidak mau main lagi, aku agak lapar. Aku perlu cari makan. Sambil berbicara, dia hendak membuka pintu mobil. Bagaimana jika aku bersikeras membiarkanmu bermain? Pada saat ini, Feng Shaokun tiba-tiba menekan pintu mobilnya, matanya penuh ancaman. Ye Feng menoleh padanya, senyum mengejek tersungging di wajahnya. Apa? Nggak sanggup kalah. Ketika para penonton di sekitarnya melihat kejadian itu, mereka langsung menjadi heboh. Ketegangan antara dua raja mobil lama dan baru ini sangat kuat. Sungguh menarik menyaksikan mereka seperti ini. Saat itu, Zhuang Xiaojiao berlari dan menghalangi jalan Ye Feng. Saudara Shaokun, kami keluar untuk bersenang-senang. Apa yang kau lakukan? Feng Shaokun menatapnya sejenak,
lalu tiba-tiba tertawa. Ya, aku keluar untuk bersenang-senang. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu 1 juta yuan sebagai biaya penampilan. Temani aku untuk pertandingan berikutnya. Bagaimana? Semua orang terkejut. Sial, bayaran penampilan 1 juta. Bukankah Tuan Muda Kun terlalu murah hati? Saya merasa bahwa dengan kekuatan Dewa Agung ini, dia sepadan dengan harga ini. Jika saya pasti setuju. Dengan kemampuanmu, jangankan 1 juta, itu bahkan tidak bernilai 100 yuan. Saat semua orang berseru atas kemurahan hati Feng Shaokun, Ye Feng tidak peduli. Kau pikir aku peduli dengan 1 juta itu? Feng Shaokun memandangi Blue Cham Knight-nya yang tak ternilai harganya. Aku tahu kau tidak kekurangan 1 juta ini. Ayo kita ganti taruhannya. Ayo kita bertaruh padanya. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Zhuang Xiaojiao. Zhuang Xiaojiao tercengang. Aku. Kakak Shaokun, apa kau bercanda? Feng Shaokun tersenyum sambil terus menatap Ye Feng. Kalau kamu nggak mau bersaing denganku, aku akan minta keluargaku datang ke rumah mereka untuk melamarmu. Saya yakin dengan hubungan antara kedua keluarga kita, kakek Zhuang pasti tidak akan menolak. Zhuang Xiaojiao ingin sekali mengumpat, tetapi jantungnya berdebar kencang dan ia pun menutup mulutnya. Ia menoleh ke arah Ye Feng, ingin tahu apa yang akan dikatakannya. Saat Feng Shaokun mengatakan ini, mata Ye Feng memancarkan niat membunuh, tetapi dia segera menyembunyikannya. Haha, kalau kamu mau melamar, silakan saja. Apa hubungannya denganku? Aku dan Xiao Jiao cuma teman. Apa kamu salah paham? Zhuang Xiaojiao sedikit kecewa saat mendengar kata-katanya. Hanya teman. Bab 1095 Beranikah Anda berlari buta-buta tanpa menyalakan lampu? Hanya teman. Kalau begitu, tidak sopan kalau aku menolak. Feng Shaokun tersenyum nakal saat dia mengulurkan tangannya untuk merangkul bahu Zhuang Xiaojiao. Ye Feng tiba-tiba menarik Zhuang Xiaojiao ke dalam pelukannya dan menatap Feng Shaokun dengan dingin. Kau sedang mencari kematian. Senyum di wajah Feng Shaokun semakin lebar. Bukankah kau bilang kau dan dia hanya teman biasa? Kalau kalian hanya teman, kenapa kau begitu gugup? Ye Feng menatapnya lama. Kau tidak ingin aku menyiksamu lagi. Baiklah, aku setuju. Feng Shaokun menyentuh hidungnya. Sepertinya kamu benar-benar peduli padanya. Zhuang Xiaojiao juga melirik Ye Feng. Wajahnya memerah. Dia benar-benar orang yang tidak bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Ye Feng memelototi Feng Shaokun dengan kesal. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Katakan padaku, bagaimana kau ingin bertanding? Feng Shaokun merenung sejenak dan langsung mengusulkan sebuah aturan. Kali ini, hanya kita berdua. Beranikah kau berlari membabi buta tanpa menyalakan lampu? Begitu dia mengatakan hal ini, semua orang yang hadir terkesiap. Langit kini benar-benar gelap, dan tak ada lampu jalan di jalan pegunungan. Hanya gelap gulita. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak dapat menyalakan lampu mobil. Bukankah ini mempertaruhkan nyawanya? Ye Feng langsung tertawa. Kamu mainnya agak terlalu banyak. Kamu sudah sangat familiar dengan lagu ini, dan ini pertama kalinya aku ke sini. Menurutmu, sistem ini adil nggak? Feng Shaokun mengangguk. Awalnya aku pikir itu tidak adil, tapi mengingat kamu memenangkan kejuaraan di putaran pertamamu, dengan kemampuanmu, trek baru seharusnya tidak menjadi masalah bagimu, kan? Ye Feng mengerutkan kening. Dia tidak langsung menjawab. Zhuang Xiaojiao menarik lengan bajunya. Jangan setuju dengannya. Terlalu berbahaya. Ye Feng meliriknya, lalu mengangguk. Baiklah, aku setuju. Hua. Perkataannya menyebabkan keributan besar. Sial, beraninya dia setuju. Dengan aturan seperti itu, kalau ada kesalahan, kemungkinan besar mobilnya akan hancur dan orang-orangnya akan mati. Benar. Lintasan balap Teluk Haitang terlalu sulit untuk dilalui. Bahkan di siang hari, banyak pengemudi berpengalaman harus mengemudi dengan hati-hati, apalagi di malam hari. Kenapa kamu tidak menyalakan lampu depan? Feng Shaokun jelas tidak mampu bermain lagi. Dia malah mengusulkan aturan yang menyimpang seperti itu. Aturan ini jelas lebih menguntungkan Feng Shaokun. Dia sudah sangat familiar dengan lintasan ini. Bahkan jika lampu tidak menyala, dia bisa menebak arahnya. Dan dewa ini tidak familiar dengan lintasan ini, jadi mudah baginya untuk mengalami kecelakaan. Ada parit sedalam 10 meter di bawah. Kalau dia salah, akibatnya tak terbayangkan. Aku benar-benar tidak tahu kenapa dia setuju. Mungkin dia terlalu percaya diri. Mereka yang tenggelam seringkali adalah mereka yang tahu cara berenang. Semua orang mulai berdiskusi, sebagian mengejek Feng Shaokun sebagai pecundang,
tetapi sebagian besar dari mereka bingung tentang Ye Feng yang menyetujui tantangan tersebut. Zhuang Xiaojiao juga merasa cemas. Kamu Feng, apakah kamu gila? Ye Feng mengusap kepalanya. Jangan khawatir, dia tidak bisa mengalahkanku. Zhuang Xiaojiao melihat bahwa dia sudah memutuskan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kalau begitu aku akan pergi denganmu. Ye Feng menggelengkan kepalanya kali ini. Tidak, kali ini kau tetap di sini. Dengarkan aku. Tanpa menunggu Zhuang Xiaojiao berbicara lagi, ia bangkit dan duduk kembali di dalam mobil. Ia mematikan lampu, dan seluruh mobil langsung tersembunyi dalam kegelapan malam. Feng Shaokun tersenyum nakal dan kembali ke Ferrarinya, sambil mematikan lampu juga. Hati para penonton langsung berdebar kencang. Pertandingan ini sungguh seru. Mereka belum pernah melihat gaya bermain yang mempertaruhkan nyawa seperti ini. Ledakan! Ledakan! Kedua mobil itu tiba di titik awal berdampingan dan terus menginjak pedal gas. Raungan memekakkan telinga ini memacu adrenalin semua orang. Feng Shaokun dan Ye Feng saling berpandangan. Meskipun keduanya bersembunyi di kegelapan, mereka bisa merasakan permusuhan satu sama lain. Seorang wanita seksi dengan riasan tebal berjalan ke tengah kedua mobil, melepas branya, dan melemparkannya ke udara. Mulai. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kedua mobil itu melaju kencang pada saat pertama yang memungkinkan. Karena malam terlalu gelap, kedua mobil itu langsung tersembunyi dalam kegelapan, seperti lembu tanah liat yang memasuki laut, menghilang tanpa jejak. Zhuang Xiaojiao dan penonton menonton layar lebar dan menonton rekaman drone. Meskipun drone tersebut memiliki penglihatan malam inframerah, ia hampir tidak dapat menangkap garis luar kedua mobil tersebut. Detailnya tidak jelas. Kedua mobil itu terus bergerak berdampingan dari awal hingga akhir, tidak memberi jalan satu sama lain. Telapak tangan Zhuang Xiaojiao dipenuhi keringat dan mata indahnya dipenuhi air mata. Dia tahu bahwa alasan Ye Feng menyetujui kompetisi ini adalah karena dia. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tetap sangat peduli padanya. Dia jelas menyadari bahaya persaingan ini, jadi dia menolak membiarkannya masuk ke mobil apapun yang terjadi. Sebaliknya, dia menanggung semua risikonya sendirian. Ye Feng, kamu harus kembali dengan selamat, gumam Zhuang Xiaojiao pada dirinya sendiri. Penonton di sekitarnya juga sangat gugup. Sial, kompetisi ini seru banget. Jantungku rasanya mau copot. Keahlian kedua dewa ini terlalu kuat. Kalau aku, mungkin aku bahkan tidak akan bisa melewati tikungan pertama. Benar sekali. Malam ini gelap sekali. Kalaupun kita jalan kaki, kita harus hati-hati. Beraninya mereka berdua menyetir secepat itu. Seram sekali. Kemampuan Feng Shaokun terlalu hebat. Dia bisa ngebut tanpa menyalakan lampu depan. Setidaknya 200 mil per jam, kan? Saya rasa Dewa Agunglah yang paling kuat. Ini pertama kalinya dia lari ke Teluk Haitang hari ini, dan dia masih bisa berlari sekencang itu. Menurutku Tuan Muda Kun lebih kuat. Tuhan ini jelas lebih kuat. Berhentilah bertengkar. Kekuatan mereka berdua adalah eksistensi yang hanya bisa kita jadikan panutan. Benar. Kami, para sampah, hanya bisa bersujud menyembah. Saat semua orang berdebat siapa yang lebih baik, situasi tiba-tiba berubah. Kedua mobil memasuki tikungan hampir bersamaan. Karena tikungannya miring, bagian dalamnya gelap gulita. Drone tidak berhasil menangkap apa yang terjadi. Namun kemudian, Ferrari mengambil alih pimpinan dan keluar dari tikungan. Blue Cham Knight sudah tertinggal. Semua orang langsung berseru. Bab 1096 maaf, kamu kalah lagi. Ketika mereka melihat Ferrari milik Feng Shaokun mengambil alih pimpinan dan melesat keluar dari tikungan, seluruh pemandangan langsung meledak. Mereka berdua baru saja bergerak berdampingan, berjuang hingga tak berdaya. Kini, mereka akhirnya berhasil menyingkirkan celah itu. Sudah berakhir. Seharusnya tidak ada ketegangan lagi. Ya, dengan sistem kompetisi ini, begitu tim unggul, akan sangat sulit bagi tim di belakangnya untuk mundur. Lagi pula, penglihatan terlalu terpengaruh. Banyak operasi akan terganggu. Pengemudi tidak akan berani melakukan aksi menyalip yang sulit. Tuan Muda Kun ternyata lebih familiar dengan lintasannya. Wajar kalau dia lebih duluan. Dewa itu tidak jahat. Dia bisa bertarung melawan Tuan Muda Kun begitu lama. Dia sudah sangat kuat. Jika dia membiasakan diri dengan kondisi jalan, saya khawatir hasil pertempuran hari ini masih belum diketahui. Semua orang berdiskusi dengan ekspresi menyesal. Menurut mereka, tidak ada ketegangan dalam pertandingan ini. Tanpa lampu depan menyala, pandangan pengemudi akan sangat terganggu, yang akan membatasi penggunaan keterampilan. Akan sangat sulit untuk menyalip. Dan pertandingan memang berjalan sesuai dugaan mereka.
Pada periode waktu berikutnya, meskipun Ye Feng mencoba menyusul mereka beberapa kali, dia tidak berhasil. Meskipun semuanya sesuai dengan harapan semua orang, mereka masih merasa ada sedikit kejutan yang terlewat. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah balapan buta, jadi mereka tidak bisa terlalu menuntut. Rasanya sudah sangat bagus bisa bersaing seperti ini. Satu-satunya harapan Zhuang Xiaojiao sekarang adalah Ye Feng kembali dengan selamat. Mengenai hasil kompetisi, ia sama sekali tidak peduli. Tepat ketika semua orang mengira pertandingan akan berakhir seperti ini, situasi di lapangan tiba-tiba berubah lagi. Ferrari dan Blue Cham Knight sudah mencapai tikungan terakhir, Wei. Terakhir kali, Ye Feng membalikkan keadaan di tikungan ini. Namun kali ini, tak seorang pun menyangka ia mampu mengulangi mukjizat itu. Lagi pula, sangat berbahaya untuk melompati tikungan tanpa menyalakan lampu. Kesalahan kecil dapat menyebabkan mobil terbalik ke dalam parit dan mengalami kecelakaan. Tidak perlu mengambil risiko seperti itu untuk sebuah pertandingan. Tetapi apa yang dilakukan Ye Feng selanjutnya mengejutkan semua orang. Ketika kedua mobil mencapai tikungan V terakhir, Blue Cham Knight melaju lagi dan melompat dari samping. Penonton pun langsung meledak. Adegan ajaib ini terjadi lagi, tetapi tingkat kesulitannya kali ini lebih tinggi satu tingkat daripada sebelumnya. Karena penglihatan mereka sangat terbatas, mereka hanya dapat mengandalkan indera mereka untuk mengendalikan mobil. Jika ada sedikit saja penyimpangan dalam kecepatan, sudut, dan waktu, akibatnya tidak terbayangkan. Bahkan Feng Shaokun, yang berada di dalam Ferrari, pun berpikiran sama. Ia tak menyangka Ye Feng berani melakukan hal seperti itu. Akan tetapi, pihak lain tidak bermain sesuai aturan. Sang Blue Cham Knight meloncat ke udara bagaikan seekor paus yang meloncat keluar dari air atau seekor elang yang terbang keluar dari sarangnya, menggetarkan hati para penonton. Bang! Blue Cham Knight mendarat di sisi lain kurva berbentuk V. Namun, ada sedikit kesalahan dalam operasi kali ini. Bagian depan mobil sedikit bergesekan dengan gunung di sisi lain, menyebabkan serangkaian percikan api kecil. Namun Ye Feng segera menstabilkan arahnya. Ia meninggalkan Ferrarinya dan melesat menuju garis finish. Feng Shaokun menghentikan mobil dan menatap kosong ke arah Blue Cham Knight, merasakan kekalahan yang mendalam. Dia selalu sangat percaya diri dengan kemampuan balapnya, atau lebih tepatnya, sangat bangga. Ia yakin bahwa setidaknya di Tiongkok, tidak lebih dari 5 pembalap yang lebih kuat darinya. Dan sebelum itu, dia bahkan berencana untuk menjadikan Ye Feng sebagai muridnya dan mengajarinya keahliannya. Namun kenyataan memberinya tamparan keras. Kalau dikatakan dia kalah dari pihak lawan pada kali pertama karena dia ceroboh dan tidak menyangka pihak lawan akan melakukan gerakan yang begitu mengejutkan, hal itu sulit dijelaskan. Namun kini, ia dikalahkan di tempat yang sama, oleh orang yang sama, dan dengan cara yang sama. Ini merupakan pukulan telak baginya. Ia ingin mengangkatnya sebagai muridnya, tetapi akhirnya ia ditekan ke tanah dan digosok 2 kali. Sekarang, melihat kebanggaannya sebelumnya, semuanya telah menjadi lelucon. Rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak di hatinya. Ia menginjak pedal gas dan mengejar Ye Feng. Ketika dia mencapai garis akhir, dia melihat Zhuang Xiaojiao menangis sambil berlari ke pelukan Ye Feng. Penonton sekali lagi memujanya. Ya Tuhan, bagaimana engkau melakukannya? Dalam keadaan seperti itu, engkau mampu mengulangi keajaiban putaran sebelumnya. Kalau tidak, dia dewa. Kekuatan dewa tentu saja bukan sesuatu yang bisa kau bayangkan. Aku penasaran, apakah Dewa Agung itu manusia? Kemampuan seperti itu benar-benar di luar jangkauan pemahaman manusia. Kekuatan Feng Shaokun memang lumayan, tapi siapa yang menyuruhnya bertemu dewa seperti Dewa Agung? Dia hanya bisa dihajar habis-habisan. Ya Tuhan, terimalah lututku lagi. Sanjungan itu kedengaran seperti tamparan di wajah Feng Shaokun. Sorak-sorai ini seharusnya menjadi miliknya, tetapi orang ini hanya menggunakan 2 pertandingan untuk merebut kejayaan ini. Dan dia, Feng Shaokun, ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan dan batu loncatan bagi Raja Balap yang baru ini. Di masa mendatang, jika ada yang menyebut Raja Balap baru ini, mereka akan mengolok-oloknya. Dia tidak bisa menerima perasaan ini. Dia berjalan menuju Ye Feng dengan ekspresi gelap. Orang-orang yang memuji Ye Feng langsung bubar. Ye Feng sedang menghibur Zhuang Xiaojiao yang menangis di pelukannya. Ketika melihatnya berjalan mendekat dengan ekspresi muram, ia tak kuasa menahan senyum. Maaf, kamu kalah lagi. Feng Shaokun menatapnya. Jangan khawatir, aku akan membayarmu 1 juta yuan. Ye Feng melambaikan tangannya dengan santai. Tidak perlu. Feng Shaokun langsung mendengus. Aku selalu orang yang berani kalah. Karena aku sudah bilang akan bertaruh 1 juta, tentu saja aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Lalu, dia berhenti sejenak.
Berani main ronde lagi. Semua orang tercengang ketika mendengar tantangan Feng Shaokun. Lagi. Kali ini, sebelum Ye Feng sempat berkata apa-apa, Zhuang Xiaojiao sudah enggan. Kakak Shaokun, sudah selesai. Di pertandingan sebelumnya, dia mengkhawatirkan Ye Feng, jadi dia tidak akan membiarkan Ye Feng mengambil risiko lagi. Feng Shaokun mengabaikannya. Ia menatap Ye Feng. Aku belum pernah kalah 2 kali. Kau yang pertama. Kau telah menjadi iblis dalam diriku. Jika aku tidak mengalahkanmu, karir balapku akan hancur. Ye Feng tersenyum tipis. 1 ronde lagi dan kau akan kalah 3 kali dari orang yang sama. Kau bukan tandinganku. Jangan cari masalah. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, wajah mereka menunjukkan ekspresi aneh. Dia tampaknya menjadi orang pertama yang berani mengatakan kepada Feng Shaokun bahwa dia tidak sebanding dengannya. Namun, jika memikirkan keterampilan mengemudi lawan bicaranya yang luar biasa, dia jadi punya modal untuk bersikap sombong. Bab 1097 sepertinya kau masih belum memahami kekuatanku. Mata Feng Shaokun berkilat dingin. Kuakui kau memang kuat, tapi aku tetap ingin mencobanya. Kalau aku kalah kali ini, aku akan memberimu mobil ini sebagai piala. Semua orang menatap Ferrari 812 dengan heran. Meskipun harganya hanya lebih dari 3 juta, mobil Feng Shaokun telah dimodifikasi oleh seorang ahli. Modifikasinya saja menghabiskan biaya lebih dari beberapa juta. Terlebih lagi, bagi seorang pengemudi, mobil adalah kawannya, bukan sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. Feng Shaokun benar-benar menggunakan mobilnya sendiri sebagai taruhan. Terlihat sekali bahwa dia benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya. Ye Feng menatapnya lama. Apakah kita benar-benar akan bermain sebesar itu? Feng Shaokun mengangguk tegas. Aku tidak akan puas kalau kita tidak bertanding di babak ini. Ye Feng menghela napas. Baiklah, aku setuju, beritahu aku aturannya. Zhuang Xiaojiao panik dan menarik lengannya. Jangan setuju dengannya. Ye Feng menggaruk hidungnya. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Feng Shaokun akhirnya tersenyum. Aturannya sangat sederhana. Kali ini, jangan nyalakan lampu. Kita akan putar balik. Semua orang tercengang sesaat sebelum seruan yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus. Gila, dia benar-benar gila. Mundur tanpa menyalakan lampu. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Feng Shaokun ini terlalu kejam, ya. Kau tidak akan berhenti sampai kau membunuh pihak lain. Kamu harus hati-hati bahkan saat berkendara normal di trek itu. Apa kamu bercanda? Hanya orang bodoh yang akan menyetujui permintaan seperti itu. Semua orang sudah ketakutan setengah mati oleh gaya bermain Feng Shaokun yang menyimpang. Malam, tanpa lampu, mundur, lintasan balap Teluk Haitang, semua faktor ini sudah sangat menakutkan. Bersama-sama, mereka sedang mencari kematian. Ekspresi Feng Shaokun tampak gila. Kalau kamu mau main, main saja yang seru. Itu satu-satunya cara untuk memuaskan dirimu. Katakan padaku, apa kamu berani main? Ye Feng menatap langit malam yang gelap dan tersenyum. Aku akan menemanimu sampai akhir. Perkataannya menyebabkan keributan lain. Tak seorang pun menyangka dia akan menyetujui permintaan bejat itu. Ini sungguh gila. Zhuang Xiaojiao buru-buru berdiri di antara mereka berdua. Tidak, kalian tidak boleh bertanding di babak ini. Tidak seorang pun dari kalian diizinkan bertanding. Mendengar aturan kompetisi ini saja sudah sangat menakutkan. Bukankah ini mempertaruhkan nyawa mereka? Feng Shaokun tersenyum padanya. Ini duel antara kita para lelaki. Jangan ikut campur. Zhuang Xiaojiao menunjuknya dengan marah. Feng Shaokun, kalau kau berani main-main lagi, apa kau percaya aku akan memanggil Paman Feng dan meminta pelajaran? Ekspresi Feng Shaokun membeku dan dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Pada saat ini, Ye Feng berjalan mendekat dan menariknya ke samping. Xiaojiao, jangan main-main. Zhuang Xiaojiao memelototinya dengan keras kepala. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mengambil risiko. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk mencubit pipi mungilnya. Ini namanya mengambil risiko. Sepertinya kau masih belum mengerti kekuatanku. Zhuang Xiaojiao masih menggelengkan kepalanya seperti drum mainan. Sekuat apapun dirimu, masih ada kesempatan. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Aku. Apa yang akan kau lakukan? Ye Feng tersenyum jahat. Jika terjadi sesuatu padamu, tidak akan ada yang mengajakku bermain lagi. Mata Zhuang Xiaojiao dipenuhi kepanikan. Oh, kukira kau mengkhawatirkanku. Aku tidak menyangka kau akan takut seperti ini. Ye Feng memasang ekspresi kecewa. Tidak, aku juga mengkhawatirkanmu.
Zhuang Xiaojiao tersipu ketika mengatakannya. Jangan khawatir. Aku berjanji akan kembali dengan selamat, kata Ye Feng sambil mengusap kepala kecilnya dan tersenyum. Tidak ada tapi. Kita tidak punya waktu untuk bicara. Kita hampir sampai. Ye Feng memotongnya dengan nada dominan, lalu berbalik dan berjalan menuju Feng Shaokun. Kita bisa mulai sekarang. Feng Shaokun melirik Zhuang Xiaojiao dengan heran. Melihat Zhuang Xiaojiao mengikuti di belakang Ye Feng seperti gadis yang patuh, ia pun terkejut. Berdasarkan pemahamannya tentang Zhuang Xiaojiao, gadis ini selalu melanggar hukum. Selain Tuan Zhuang, bahkan orang tuanya pun tidak bisa mengendalikannya. Sekarang, dia benar-benar ditundukkan oleh Ye Feng. Sungguh ajaib. Kamu masih mau ikut lomba? Ye Feng sudah ada di dalam mobil. Melihatnya masih linglung, dia langsung bertanya dengan nada kesal. Feng Shaokun kembali sadar dan menatapnya dalam-dalam sebelum kembali ke Ferrarinya. Kedua mobil tiba di garis start lagi, tetapi kali ini, bagian depan mobil menghadap ke belakang. Kerumunan orang memperhatikan mereka berdua dengan gugup. Mereka belum pernah mendengar kompetisi seperti itu sebelumnya. Ledakan! Ledakan! Kedua mobil itu terus-menerus menginjak pedal gas, seperti dua binatang buas yang menunggu untuk menyerang. Mengikuti perintah lain dari seorang wanita seksi, kedua mobil itu mundur hampir bersamaan dan menghilang ke dalam malam dalam sekejap. Semua orang berkumpul di depan layar besar lagi dan menonton video dengan gugup. Langit lebih gelap dari sebelumnya. Kedua mobil itu hampir sepenuhnya tertutup kegelapan malam. Hanya pantulan cahaya bulan sesekali yang memungkinkan orang-orang menentukan perkiraan lokasi mereka. Pada saat ini, kedua mobil sudah mencapai tikungan pertama. Semua orang menatap layar, bahkan napas mereka terhenti. Bab 1098 orang aneh seperti apa yang ditemuinya. Pekik. Bannya berdecit saat menghantam jalan. Ferrari dan Blue Cham Knight memasuki tikungan pertama hampir bersamaan, mempertahankan kecepatan sekitar 50 hingga 60 km per jam. Sebenarnya kurva ini tidak terlalu sulit. Namun, ini relatif terhadap cara mengemudi normal. Keduanya kini memundurkan mobil, yang merupakan uji coba kendali mereka terhadap arah. Feng Shaokun sangat percaya diri dengan keterampilan pembalikannya. Sebelumnya, ia dikurung di rumah oleh kakeknya dan tidak bisa pergi balapan. Ia hanya bisa bermain di halaman selama lebih dari sebulan. Meskipun keterampilan mengemudinya belum banyak meningkat, keterampilan mundurnya telah mengalami kemajuan pesat. Ini pula yang menjadi alasan mengapa ia berani mengusulkan perlombaan terbalik. Ia yakin bahwa ia akan mampu mengalahkan lawannya pada giliran ini. Sekarang, ia tiba-tiba memutar setir. Ferrari itu tidak hanya melambat, tetapi malah sedikit menambah kecepatan dan langsung melewati tikungan. Tetapi ketika dia berbalik, ekspresinya membeku. Blue Cham Knight tidak tergoyahkan olehnya, ia malah mempertahankan kecepatan yang sama dengannya. Bagaimana ini mungkin? Feng Shaokun terkejut. Mungkinkah pihak lain seperti dia, menghabiskan banyak upaya untuk berlatih teknik membalikkan? Orang aneh macam apa yang dia temui? Pada saat yang sama, penonton langsung juga gempar. Sial, mereka berdua benar-benar hebat. Mereka benar-benar bisa mengemudi dengan mulus setelah memundurkan mobil dan melewati tikungan. Wow, mereka bahkan bisa memundurkan mobil lebih baik daripada aku yang bisa mengemudi normal. Perbandingannya bikin jengkel. Kudengar Feng Shaokun bosan di rumah dan khusus berlatih teknik membalikkan badan. Tidak heran dia bisa tampil seperti ini. Tapi bagaimana dengan dewa ini? Ya, kalau dia tidak bekerja keras memundurkan mobil, dia tidak akan punya keterampilan seperti itu. Dua orang aneh apa ini? Apa ada yang tidak bisa mereka lakukan? Saya sangat beruntung hari ini karena dapat menyaksikan pertarungan yang begitu seru antara dua dewa besar. Saya bisa membanggakan ini selama sisa hidup saya. Semua orang terpukau dengan penampilan luar biasa kedua orang ini. Mereka bahkan sampai ingin berlutut. Zhuang Xiaojiao sangat terkejut. Jika dikatakan Ye Feng bisa memenangkan dua pertandingan pertama karena keberaniannya, babak ini murni uji keterampilan. Tidak ada kemungkinan tipu daya. Dan keterampilan mengemudi yang ditunjukkan Ye Feng membuatnya tercengang. Dia sangat jelas tentang kekuatan Feng Shaokun. Dia adalah seorang maestro yang hampir masuk ke kejuaraan Formula F1. Jika bukan karena pertentangan keluarganya, prestasinya di dunia balap pasti akan luar biasa. Dia selalu berpikir bahwa Feng Shaokun adalah pengemudi terbaik yang dikenalnya. Tetapi kekuatan yang ditunjukkan Ye Feng hari ini berada di luar imajinasinya. Pria ini sungguh maha kuasa. Baginya,
Memiliki kekayaan ratusan juta di usia semuda itu saja sudah sangat mengejutkan, dan semua itu diperolehnya secara sah. Selain itu, ia juga memiliki kekuatan yang memungkinkannya tetap aman dan sehat di bawah pengepungan lebih dari 200 orang. Ada juga keterampilan berjudi yang dapat menyapu kota perjudian, kemampuan untuk mengidentifikasi batu mentah yang dapat disebut abnormal, dan keterampilan medis yang luar biasa. Sekarang, dia benar-benar memiliki keterampilan untuk menekan ahli balap seperti Feng Shaokun. Dia mulai curiga kalau orang ini alien. Selama orang normal memiliki salah satu keterampilan ini, mereka sudah dianggap anak ajaib. Dan dia benar-benar mampu mengumpulkan begitu banyak keterampilan luar biasa dalam satu tubuh. Ini hanya dapat digambarkan sebagai mengerikan. Kalau saja ia tidak takut tidak akan ada yang mengajaknya bermain di masa depan, ia pasti sudah mengirim pria ini ke lembaga penelitian untuk mempelajarinya dengan saksama dan melihat apakah ada perbedaan pada otaknya dibandingkan dengan orang lain. Hal ini bisa dianggap sebagai kontribusi bagi dunia kedokteran. Ye Feng, yang berada di kereta Blue Cham Knight, tak kuasa menahan diri untuk tidak bersin. Siapa yang menjelek-jelekkanku? Dia menggosok hidungnya dan melirik Feng Shaokun yang mengemudi di sebelah kirinya dengan santai. Kamu terlalu lambat. Kalau kamu tidak menambah kecepatan, aku akan pergi dulu. Ketika Feng Shaokun mendengar ini, dia hampir muntah darah. Saat ini ia sedang mundur dengan kecepatan minimal 96 km per jam. Ini sudah batasnya. Jika ia melaju lebih cepat lagi, mobilnya akan mudah kehilangan kendali. Ia tak menyangka pria ini punya waktu luang untuk mengobrol dengannya. Hal ini membuatnya merasa sangat tak berdaya. Monster macam apa ini? Ye Feng menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Aku benar-benar agak lapar. Setelah berkata demikian, dia benar-benar melaju lagi. Weng. Mesinnya meraung, dan kecepatan mundur Blue Cham Knight segera meningkat, mencapai sedikitnya 70 km per jam. Tak lama kemudian, benda itu menghilang dari pandangan Feng Shaokun, membuatnya tercengang. Jika ia mundur terlalu cepat, ia akan mudah kehilangan kendali arah, terutama di jalan pegunungan yang rumit. Apakah orang ini ingin mati? Pada saat yang sama, penonton langsung juga terkejut. Mulut semua orang ternganga saat menatap layar lebar. Kecepatan mundur Ye Feng semakin cepat, dan akhirnya ia berhasil mencapai 80 km per jam. Mundur dengan kecepatan seperti ini sama saja dengan mencari kematian. Tetapi yang membuat mereka tercengang adalah Ye Feng benar-benar berhasil melewati satu tikungan demi tikungan tanpa bahaya apapun. Bahkan tikungan berbentuk W terakhir pun dapat dilewati dengan mudah. Gemuruh. Lalu, mereka mendengar deru mesin mendekat. Blue Cham Knight telah berhasil kembali ke garis akhir. Suasana hening seketika. Semua orang menatap kosong ke arah supercar yang bagaikan hantu di malam hari itu. Tak ada sorak-sorai atau pujian. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan. Ketika sesuatu tidak dapat dijelaskan, orang lebih cenderung menyalahkan tahayul. Saat ini, Ye Feng bukan lagi manusia di mata mereka. Ia adalah hantu. Bahkan Zhuang Xiaojiao pun menunjukkan sedikit ketakutan di wajahnya, menatap Ye Feng dengan panik. Ye Feng membuka pintu dan keluar dari mobil. Ia berjalan perlahan dan mencubit wajah mungilnya. Apa? Kau tidak mengenaliku? Zhuang Xiaojiao menjerit kesakitan dan menatapnya dengan mata besarnya. Kau manusia atau hantu? Ye Feng hampir memuntahkan darah. Bagaimana menurutmu? Zhuang Xiaojiao menelan ludah. Kurasa kau bukan manusia. Kau hantu. Bab 1099 seberapa legendarisnya dia di usia semuda itu. Jika Zhuang Xiaojiao bereaksi seperti itu, yang lain pasti lebih bereaksi lagi. Kali ini, mereka tidak mengelilinginya dan bersorak. Malah, mereka menatapnya dengan ngeri. Jika itu hanya seorang idola, mereka tentu akan mengagumi dan mendekatinya. Namun, ketika pihak lain menjadi sosok yang seperti hantu, mereka merasakan jarak. Persis seperti mereka yang percaya pada Buddha. Mereka biasanya bisa berlutut 3 kali dan bersujud 9 kali kepada patung Buddha, tetapi jika Buddha benar-benar muncul dan mulai berbicara kepada mereka, semua orang mungkin akan sangat ketakutan sampai-sampai mereka akan mengompol. Kekuatan yang Ye Feng tunjukkan sebelumnya telah melampaui ruang lingkup ilmu pengetahuan. Mereka sudah memperlakukannya seperti alien. Hal ini membuat Ye Feng sangat tertekan. Apakah dia terlalu berlebihan? Jika bukan karena Blue Cham Knight-nya, yang memiliki batas kecepatan maksimum 80, dia bisa melaju lebih cepat lagi. Lagi pula, keterampilan mengemudi Gunung Haruna yang diberikan kepadanya oleh sistem adalah keterampilan mengemudi terkuat. Semua itu mudah baginya.
Tapi, dilihat dari penampilan orang-orang ini, kalau dia benar-benar menunjukkan semua kemampuan menyetir Haruna, mereka mungkin akan mengompol ketakutan. Lupakan saja. Setelah beberapa menit, Feng Shaokun mengendarai Ferrari-nya kembali. Setelah keluar dari mobil, ekspresinya sangat canggung. Bahkan penonton pun merasa canggung padanya. Ia telah dikalahkan habis-habisan oleh lawannya dalam 3 pertandingan berturut-turut. Terutama pada 2 pertandingan terakhir, dialah yang berinisiatif menantangnya, lalu dia dimaki-maki tanpa ampun sebanyak 2 kali. Sekarang, tampaknya dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Batuk, batuk. Feng Shaokun terbatuk kering, lalu berdiri dan berjalan mendekat, menyerahkan kunci mobil kepada Ye Feng. Mobil ini milikmu. Sambil berbicara, dia memandang mobil kesayangannya dengan enggan, seolah-olah dia harus mengirim pacarnya ke ranjang orang lain. Ye Feng mengambil kunci itu dan menimbangnya, lalu melemparkannya kembali kepadanya. Lupakan saja, aku tidak akan tertarik dengan mobil rusak seperti itu. Semua orang hampir muntah darah. Mobil Feng Shaokun, termasuk biaya modifikasinya, diperkirakan bernilai puluhan juta. Bagaimana bisa disebut mobil rusak? Namun saat mereka melihat pesona biru malam Ye Feng, mereka kehilangan kesabaran. Memang, dibandingkan dengan mobil mewah yang harganya ratusan juta itu, mungkin tidak ada mobil yang tidak jelek. Feng Shaokun cemas. Bagaimana mungkin? Kalau aku sudah mengatakannya, bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku? Pokoknya, mobil itu milikmu. Kalau kamu tidak suka, hancurkan saja dan buang saja. Ye Feng sedikit mengagumi pria ini. Ia jelas enggan berpisah dengannya, tetapi ia tetap bersedia mengakui kekalahan. Ia orang yang dapat dipercaya. Kalau begitu, aku titipkan dulu padamu. Jaga baik-baik. Kalau aku butuh, kamu bisa mengirimkannya, katanya sambil tersenyum kepada Feng Shaokun. Apa kau memperlakukanku seperti pengecut? Kau ingin aku memelihara kuda untukmu? Feng Shaokun mengeluh dengan kesal. Menurutmu tidak adil jadi kuda? Kalau kau tidak mau, aku akan meminta orang lain untuk membantuku membesarkannya, kata Ye Feng sambil ingin merebut kunci dari tangannya. Jangan, jangan, jangan. Aku akan mengangkat kudanya untukmu. Biarlah, dia tetap pejabat. Feng Shaokun langsung tersenyum nakal. Dia punya hubungan yang mendalam dengan mobil ini. Dia sangat enggan memberikannya kepada Ye Feng. Sekarang karena pihak lain bersedia menyimpan mobil itu bersamanya, tentu saja dia lebih dari bersedia untuk membayar. Keduanya mengobrol dan tertawa sejenak. Suasana canggung yang sebelumnya terasa langsung mereda, dan suasana ramai kembali. Seseorang membawakan 2 botol bir untuk mereka. Feng Shaokun mengambilnya dan memberikan satu kepada Ye Feng. Bro, kemampuanmu luar biasa, aku, Feng Shaokun, mengaku kalah. Ngomong-ngomong, aku masih belum tahu namamu. Ye Feng tidak berbasa-basi. Ia mengambil bir dan meneguknya 2 teguk. Ye Feng. Feng Shaokun meludahkan bir dan menatapnya tak percaya. Ye Feng. Banyak orang yang hadir menoleh dengan kaget, mengira mereka salah dengar. Ye Feng mengangguk. Ya, ada masalah. Feng Shaokun menatapnya, lalu ke Blue Cham Knight. Kau Tuan Ye yang baru saja bangkit di Yangcheng. Ye Feng duduk di kepala Blue Cham Knight. Apa? Aku tidak terlihat seperti itu. Hua. Kerumunan langsung berdiskusi pelan. Jelas, mereka semua terkejut. Sial, dia Tuan Ye yang legendaris. Bukankah ini terlalu konyol? Ya, ku dengar Tuan Ye cukup kaya. Aku tidak menyangka kemampuan balapnya sehebat itu. Saya penasaran dari mana datangnya pembalap profesional. Saya tidak menyangka ternyata Tuan Ye. Aku tidak menyangka Tuan Ye begitu muda. Dan dia sangat tampan. Tentu saja, banyak juga orang yang belum pernah mendengar nama Ye Feng. Mereka bertanya kepada orang-orang di sekitar mereka, Tuan Ye, apa? Apakah sangat kuat? Tidak mungkin. Kau bahkan belum pernah mendengar tentang Tuan Ye. Bukankah kau terlalu bodoh? Tuan Ye adalah orang penting yang baru naik daun di Yangcheng. Dia sosok yang legendaris. Tokoh legendaris. Seberapa legendaris dia di usia semuda itu? Kamu pasti kenal Gao Junming, kan? Aku tidak tahu. Kalau begitu, kau seharusnya sudah mendengar tentang geng Chaoxin, kan? Aku tidak tahu. Lalu apa yang kau tahu? Saya hanya tahu cara balapan. Setelah mengetahui identitas asli Ye Feng, mereka kembali gempar. Alasan utamanya adalah kesenjangan antara identitas pihak lain dan mobilnya agak terlalu besar.
Seorang tokoh yang sangat berkuasa di dunia bisnis ternyata mampu menghancurkan seorang pakar super seperti Feng Shaokun di bidang balap. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, kenyataannya memang begitu. Mereka tak punya pilihan selain mempercayainya. Sudah dapat diduga bahwa nama Ye Feng akan dikenal di seluruh kalangan balap bawah tanah di Yangcheng. Di satu sisi, itu karena kekuatannya yang gagah berani, dan di sisi lain, itu juga karena identitasnya yang legendaris. Dan balapan hanya menambah warna lain pada legendanya. Feng Shaokun relatif lebih baik. Awalnya ia hanya sedikit terkejut, tetapi ia segera tenang. Menurutnya, pengalaman legendaris Ye Feng tidak sepenting balapan. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu melatih kemampuan balapmu? Dia menatap Ye Feng dengan rasa ingin tahu, wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu. Bakat Feng Shaokun dalam balapan sudah sangat kuat, dan dia telah bekerja keras. Akan tetapi, dengan berkah ganda berupa bakat dan ketekunan, pada akhirnya ia tetap dikalahkan sepenuhnya oleh pihak lain. Hal ini membuatnya penasaran. Bagaimana Ye Feng bisa berlatih mengemudi sampai tingkat yang gila seperti itu? Orang-orang lain di sekitar juga menajamkan telinga, ingin mendengar pengalaman raja mobil baru itu. Ye Feng mengerutkan kening saat mendengar pertanyaannya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Mustahil baginya untuk mengatakan bahwa kemampuan mengemudinya sepenuhnya diberikan kepadanya oleh sistem, kan? Feng Shaokun melihat ekspresinya yang cemas dan salah paham. Haha, aku mengerti. Teknologi ini harus dirahasiakan. Ye Feng menyadari bahwa ia salah paham dan hanya bisa tersenyum canggung. Sebenarnya, tidak ada yang perlu dirahasiakan, karena aku punya dasar bela diri, jadi panca inderaku lebih kuat daripada orang biasa dan kecepatan reaksiku lebih cepat. Bab 1100 saya sarankan Anda untuk tidak melawannya, atau Anda akan kalah lebih parah. Feng Shaokun tertegun. Hanya itu. Ye Feng mengangguk dengan serius. Ya, itu saja. Feng Shaokun semakin bingung. Itu tidak benar. Aku juga tahu cara bertarung, tapi kurasa itu tidak membantu mengemudi. Ye Feng menyentuh hidungnya. Kalau begitu aku tidak terlalu yakin. Feng Shaokun menatapnya sejenak, lalu tiba-tiba menggosok-gosok tangannya. Karena kamu tahu seni bela diri, ayo kita tanding. Coba aku lihat seberapa berbeda seni bela dirimu denganku. Ye Feng menatapnya dengan aneh. Kau yakin ingin melawanku? Feng Shaokun tampak bersemangat untuk mencoba. Saya punya dua hobi dalam hidup saya. Satu balapan, dan satu lagi bertarung. Aku tidak bisa mengalahkanmu dalam balapan, tapi kamu mungkin bukan tandinganku dalam pertarungan. Zhuang Xiaojiao tersenyum jahat. Saudara Shaokun, aku sarankan kau jangan melawannya. Kalau tidak, kau akan semakin kalah. Feng Shaokun awalnya hanya bersemangat, tetapi ketika terstimulasi oleh kata-katanya, ia tiba-tiba menjadi bersemangat. Benarkah? Kalau begitu aku harus mengalaminya lebih banyak lagi. Sambil berbicara, ia menangkupkan tinjunya ke arah Ye Feng. Feng Shaokun ingin merasakan kekuatanmu, tolong beritahu aku. Ye Feng melihat provokasinya yang berulang dan hanya bisa mengangguk setuju. Baiklah, aku terima tantanganmu. Karena kamu tidak yakin, maka aku akan mengalahkanmu hingga kamu menyerah. Saat orang-orang di sekitar mendengar bahwa keduanya akan berduel, suasana pun menjadi makin panas. Perjalanan hari ini sungguh berharga. Saya tidak hanya bisa menyaksikan balapan yang menegangkan, tetapi juga bisa menyaksikan kompetisi bela diri. Sial, hari ini benar-benar memanjakan mata. Keren banget. Tuan Ye jago kungfu. Dia benar-benar jenius dalam sastra dan bela diri. Kurasa dia hanya tahu sedikit ilmu perawatan kesehatan. Seni bela diri seperti itu sama sekali tidak bisa digunakan dalam pertarungan sungguhan. Ya, kudengar kemampuan bertarung Feng Shaokun sangat kuat. Dia tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang sok itu. Saya telah menyaksikan Tuan Muda Kun bertarung dengan orang lain dengan mata kepala sendiri. Dia menjatuhkan 6 atau 7 pria kuat sekaligus. Kurasa Tuan Ye ditantang di depan umum dan tak kuasa menahan diri, jadi dia memberanikan diri dan menerima tantangan itu, kan? Kalau begitu, selesailah. Dia pasti akan kalah telak nanti. Semua orang tidak optimis dengan Ye Feng. Sebagai seseorang yang bekerja keras di dunia bisnis, kemampuan balapnya yang begitu hebat sudah di luar dugaan semua orang. Sedangkan untuk pertarungannya, dibutuhkan banyak waktu, tenaga, dan kerja keras untuk berlatih. Dan berapa usia Ye Feng tahun ini? Dia tampak berusia awal 20-an. Bagaimana mungkin dia bisa berada di puncak beberapa bidang berbeda sekaligus? Kecuali kalau dia bukan manusia.
Tuan Muda Kun, kau harus menunjukkan belas kasihan nanti. Jangan sakiti Dewa Feng. Benar. Kalau sampai rusak, bisa berdampak pada operasional God Feng di masa mendatang. Tidak mudah bagi Dewa Balap sekuat itu untuk muncul. Jangan lumpuhkan dia. Menurutku, kalian sebaiknya berhenti bersaing dan serahkan Dewa Feng kepada kami. Banyak pula penggemar yang terpikat oleh Ye Feng, dan mereka mulai memohon-mohon padanya. Feng Shaokun tersenyum. Jangan khawatir, aku hanya akan menggunakan 30% kekuatanku. Aku janji tidak akan melumpuhkannya. Ye Feng hanya tersenyum ringan dan tidak mengatakan apapun. Semua orang segera menyebar, menyisakan ruang kosong untuk mereka berdua gunakan. Ye Feng dan Feng Shaokun berjarak sekitar 3 hingga 4 meter. Mereka saling memandang. Mau pakai alat pelindung? Aku takut aku bakal bikin kamu patah. Feng Shaokun sedang pemanasan sambil menatap Ye Feng dengan provokatif. Tidak, terima kasih. Ye Feng tampaknya tidak mendengar nada menghina dalam kata-katanya. Ia menjawab dengan acuh tak acuh. Feng Shaokun selesai pemanasan dan langsung menyilangkan tangan di depan dada. Ayo mulai. Ye Feng meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, tangan lainnya mencengkeramnya. Kumohon. Feng Shaokun melihat tatapan arogannya dan sedikit marah. Kalau begitu aku tidak akan berdiri di tempat. Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya sudah seperti bilah pisau tajam yang terhunus, menyerbu ke arah Ye Feng. Keduanya tidak jauh dari satu sama lain, dan kecepatannya sangat cepat, hampir mencapai dalam sekejap mata. Fiuh. Saat dia berada kurang dari 1 meter dari Ye Feng, Feng Shaokun tiba-tiba menendang dengan kekuatan besar, menciptakan hembusan angin di udara. Ye Feng tersenyum tipis. Ia mundur selangkah dan menghindari serangannya. Namun, begitu Feng Shaokun melancarkan serangannya, itu seperti badai. Huhuhu. Kakinya bergerak seperti baling-baling dan sangat mematikan. Ye Feng tahu bahwa kekuatan tempurnya tidak buruk. Pantas saja dia berani bersikap begitu sombong. Dia memang punya modal. Namun, tidak buruk, ini hanya relatif terhadap seniman bela diri biasa. Ye Feng bukanlah seniman bela diri biasa. Ia masih ingin melihat seberapa kuat lawannya, jadi ia tidak terburu-buru untuk membalas. Sebaliknya, ia mundur berulang kali. Begitu saja, yang satu menyerang dan yang lain mundur. Dalam sekejap, mereka mundur lebih dari 10 meter. Suasana dipenuhi ratapan dan lolongan. Di saat yang sama, banyak keluhan terdengar. Kenapa Ye Feng tidak membalas? Kamu dikejar dan dipukuli. Dia ingin melawan, tetapi serangan Tuan Muda Kun begitu cepat dan ganas. Dia sama sekali tidak memberinya kesempatan. Aku sudah menantikannya. Kupikir dia akan mengejutkan kita seperti mobil balap. Aku tidak menyangka dia akan setidak berguna itu. Kemampuan balapnya sudah sangat hebat. Jika dia bisa membunuh Tuan Muda Kun dalam pertarungan, masih adakah keadilan di dunia ini? Di depan Tuan Muda Kun, dia hanya bisa dikalahkan secara pasif. Saya berani bertaruh dia akan mengaku kalah dalam waktu kurang dari semenit. Kalau tidak percaya, tunggu saja. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.